ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang, maka berarti boleh. Al-aslu fil asya' al-ibaha, itu dalam muamalah. Tapi al-aslu fil ibadah al-hurmah, al-haram. Dalam ibadah haram. Termasuk al-aslu fil abda'. Al-abda' itu mohon maaf kemaluan perempuan. Al-haram. Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh, tapi berarti haram. Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan, apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri? Enggak boleh. Berbeda dengan muamalah, jual beli selama belum dilarang berarti boleh. Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian Pak Nurholis menyampaikan berkaitan dengan Al-Maidah ayat 5 al-yawma uhilla lakum at-thayyibat, ya. Tentang bagaimana orang ahli kitab yang di situ diperbolehkan itu. Memang tafsirnya banyak. Ahli kitab di tempat Darul Harb itu berbeda dengan dhimmi, itu udah beda. Yang tadi sudah disampaikan antara Yahudi dan Nasrani itu yang dianggap ahli kitab. Karena kalau selain itu dianggap musyrik. Disebut wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun musyrikatin wala a'jabatkum. Jadi enggak boleh memang ke orang musyrik, orang yang menyembah pada selain Allah. Itu yang di dalam keyakinan kita, ya, di dalam memaknai ayat. Juga ada di dalam surat Ali Imran ayat 113, wala tumsiku bi'isomil kawafiri. Itu tidak boleh, ya, ini yang diambil oleh Ibnu Umar, tidak boleh kita itu menikahi atau di bawah kita ada orang non muslim yang menjadi istri kita. Dia bilang perbedaan, oke. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada pendapat ulama, ya, Majelis Ulama jelas mengatakan nikah beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Artinya selamanya akan jadi zina. Itu pendapat di MUI. Kemudian MUI mengatakan bahwa kalau kita melihat pada perempuan kitabiah adalah Nasrani dan Yahudi, karena sama-sama punya kitab samawi. Pada nabi-nabi sebelumnya cuman syariatnya berbeda. Likullin ja'ala minhum syari'atan wa minhaja. Ada syariat yang berbeda. Maka itu memang beda pendapat. Tapi yang diambil pendapat oleh Majelis Ulama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Ini paralel dengan pendapatnya Nahdlatul Ulama. Di tahun 89 hasil musyawarah nasionalnya. Masih Basul Masailnya maksud saya. Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya. Yang tadi menyangga dengan surat Ali Imran ayat 113 terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah. Kemudian dari fatwanya Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, juga Syekh Ali Jum'ah mengatakan juga haram. Kalau yang perdebatan panjang, ada ilat, ada hikmah. Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwa pada saat orang menikah itu memang urusan agama yang lebih utama. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Itu soal agama. Maka ada maqasid syariah di situ. Tujuan syariah adalah hifdzun nasab, memelihara keturunan. Ketika pernikahan dianggap tidak sah dan haram, maka keturunan itu nanti dalam pandangan kami, anak perempuan tidak boleh diwaliin oleh laki-laki yang menghamili. Saya tidak mengatakan suaminya karena tidak sah. Kalau mengatakan bapaknya berarti sah. Menurut kitab ini, Syekh Nawawi Nihayatul Zain menyebutkan itu tidak ada hubungan nasab. Itu yang kita khawatirkan dengan maraknya nikah beda agama ini lalu dilegalkan, nanti nasab kita, hifdzun nasab menjadi hilang di antara